Hai teman-teman, balik lagi bersama saya Hendra Iriansa di channel Melanesia Freedive. Di video kali ini saya akan membahas tentang hyperventilasi. Saya banyak dapat masukan tentang coach, bahas dong tentang hyperventilasi. Saya banyak dapat sekali DM tentang apa sih itu hyperventilasi, bahaya nggak? Apa sih hyperventilasi? Yang manakah yang masuk kategori dari hyperventilasi? Akan saya bahas di video ini. Oke, untuk belajar tentang hyperventilasi sebenarnya sangat gampang. Kita mulai dulu dari definisi dari hyperventilasi. Kalau susah, kalau dia terlalu ke Inggris-Inggrisan sekali, gampang. Kalian coba untuk bagi dua, ada hyper, ada ventilasi. Hyper itu dalam artian ya terlalu banyak, tidak beraturan, dan lain-lain. Ventilasi itu kita anggap sama dengan bernafas. Jadi kalau kita mau sambung hyperventilasi itu apa? Hyperventilasi itu adalah bernapas tidak teratur, kemudian bisa terlalu cepat, bisa terlalu lama, bisa terlalu panjang, bisa terlalu pendek. Yang jelasnya bernapas tidak normal lah. Kemudian yang seperti apakah yang masuk kategori hyperventilasi? Ada orang yang sering bernapas seperti ini. Oke, secara praktek itu memang tidak normal karena manusia normal tidak akan bernapas seperti itu. Oke, bernapas panjang, exhale panjang, inhale panjang, exhale panjang, inhale panjang, itu kan tidak normal. Itu masuk kategori dari hyperventilasi. Yang mana lagi yang masuk kategori hyperventilasi? Yang kedua ada seperti ini. Oke, terlalu cepat, pendek, cepat, tidak teratur. Oke, itu pun masuk kategori hyperventilasi. Yang berikut ada juga yang seperti ini. Biasanya paling sering terjadi sama teman-teman yang di snorkeling. Biasa paling sering terjadi seperti itu. Ketika dia pakai snorkel, dia berusaha untuk mau mengeluarkan udara dari dalam snorkelnya, tapi secara tidak langsung yang terjadi adalah nafasnya dia tidak teratur. Jadi seperti ini. Terjadi berulang-ulang. Oke, bisa jadi faktor dari mungkin teknik pemahaman tentang peralatannya kurang beres, sehingga seringkali air itu masuk terus di dalam snorkelnya. Secara tidak langsung pun dia akan selalu mendorong dia akan selalu mendorong air yang ada di dalam snorkelnya, sehingga yang terjadi adalah bernapasnya tidak teratur. Begitu dia mau turun, biasanya efek dari hyperventilasi itu pun terjadi. Oke, kurang lebih seperti itu. Masih banyak sekali istilah yang masuk dalam kategori hyperventilasi. Intinya di sini adalah yang kalian harus pahami adalah hyperventilasi itu adalah bernafas tidak teratur, terlalu banyak, terlalu pendek, terlalu cepat, dan lain-lain. Oke, yang berikut yang harus kalian pahami tentang hyperventilasi adalah gejala-gejala hyperventilasi. Begitu kalian rasa, kalian langsung pikir, oh ada yang salah dengan cara saya bernafas. Oke, saya akan kasih tahu gejala-gejalanya. Yang pertama adalah kalian akan rasa pusing. Ini yang paling umum terjadi sama teman-teman. Kemudian yang kedua ada kram di beberapa bagian tubuh. Yang ketiga adalah rasa logam di bagian bibir. Oke, yang berikut pandangan mulai kabur. Oke, itu beberapa gejala-gejala umum yang sering terjadi, yang sering teman-teman rasakan ketika kita coba untuk bernapas tidak teratur atau hyperventilasi. Saran saya sebenarnya adalah coba untuk, karena ini permasalahannya ada di cara bernafas, maka saran saya adalah kalian harus fokus ke teknik pernafasan. Coba untuk bernapas dengan santai, bernapas normal saja, jangan terlalu fokus ke harus diatur seperti ini, harus diatur seperti itu, yang akhirnya buat kalian secara otomatis masuk ke
kategori dari hyperventilasi. Simpelnya, bernapaslah dengan normal. Gejala-gejala yang sering terjadi itu pun biasa kalian tidak sadar. Maka mulai dari sekarang saya kasih tahu ke kalian, begitu kalian rasa gejala-gejala hyperventilasi, stop dulu, atur pernapasannya kalian dengan baik, baru lakukan penyelaman. Hyperventilasi pun sebenarnya tidak terjadi misalnya kalian cuma selama kurang lebih 30 detik. Menurut saya itu pun tidak terlalu mengefek ke penyelaman kalian. Yang kita maksud di sini adalah pada saat kalian berada di fase relaksasi, di mana kalian diharuskan untuk bernapas dengan baik, bernapas dengan tenang, fokus. Kalian harus bernapas dengan baik, malah yang terjadi adalah kalian coba untuk bernapas dengan cepat, berharap mendapatkan banyak oksigen, padahal yang terjadi adalah kalian malah mengurangi level dari si karbon dioksida itu. Efek yang paling parah adalah ketika kalian melakukan proses hyperventilasi atau bernapas dengan cepat, secara tidak langsung level dari karbon dioksida di dalam badan kalian bakal turun sangat drastis dan level dari oksigen kalian tidak bertambah sama sekali. Hubungannya apa coach dengan tahan napas saya? Saya jelaskan di sini. Normalnya begitu saya tarik napas full, tangki oksigen saya bakal terisi. Seiring berjalannya waktu, tangki oksigen saya bakal berkurang. Dia akan tergantikan dengan jumlah level dari karbon dioksida yang bakal bertambah sampai dia full. Begitu karbon dioksida full, dia bakal mengirim signal ke otak kita. Dia akan perintahkan kita untuk bernafas. Dia akan perintahkan kita untuk, ayo ambil nafas. Jadi karbon dioksida ini sebenarnya adalah temannya kita. Dia yang akan memerintahkan kita untuk bernafas. Nah, hubungannya dengan hyperventilasi adalah yang tadi saya bilang, begitu kalian bernapas tidak teratur atau hyperventilasi, level dari karbon dioksida kalian akan turun di bawah level normal, yang akhirnya dia akan terlambat untuk full. Oke? Sudah bisa ditangkap, begitu dia terlambat full, dia akan tidak balance dengan jumlah dari oksigen yang kalian punya. Efeknya apa? Kalian akan black out sebelum ada kontraksi, atau oksigen kalian bakal habis tapi tidak ada alarm atau tidak ada tanda untuk bernafas karena level dari karbon dioksidanya kalian terlambat untuk full. Itulah salah satu bahaya dari hyperventilasi, menunda tanda-tanda untuk bernafas, menunda kontraksi. Yang terjadi adalah kalian black out sebelum ada tanda kontraksi. Kurang lebih begitu video kali ini. Kita bahas tentang hyperventilasi, mulai dari definisi dari hyperventilasi, gejala-gejala dari hyperventilasi, apa sih yang masuk, yang mana sih yang masuk kriteria dari hyperventilasi, sampai ke masalah utama dari hyperventilasi. Mudah-mudahan teman-teman di rumah bisa paham. Jangan dilakukan, please never hyperventilate, karena hyperventilasi tidak menambah jumlah dari oksigen, malah menurunkan level dari karbon dioksidanya kita. Jadi jangan sampai kalian coba di rumah. Oke? Sekian video dari saya. Kalau ada masukan atau ada saran dari teman-teman atau ada rekomendasi video apa lagi yang akan saya bahas, kalian boleh tolong komen di bawah. Jangan lupa subscribe channel Melanesia Freedive, aktifin loncengnya biar kalian bisa tahu informasi dari Melanesia Freedive. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Henry Rensa pamit. Bye bye.